Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirin ummahati fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Ta'ala insyaallah amin. Alhamdulillah kita tidak henti-hentinya bersyukur hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai pagi hari ini di Jumat kedua di bulan Ramadan kita bersyukur dan senantiasa berterima kasih sekali hanya kepada Allah masih diberi kesempatan dengan usia yang panjang, masih diberi amanah dengan keimanan, dan Alhamdulillah di pagi hari ini kita mulai aktivitas hari Jumat kita dengan kebaikan, yakni majelis ilmu. Kita berharap semoga dengan majelis ilmu ini Allah Ta'ala mengangkat derajat kita menjadi hamba yang bertakwa, disempurnakan segala kekurangan akhlak kita, kemudian Allah Ta'ala menghapus segala dosa-dosa kita, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan setiap amal ini dapat menyelamatkan kita di yaumul akhir kelak. Amin Allahumma amin. Yang kedua, salawat beserta salam tercurahkan kepada qudwah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hanyalah berharap kepada Allah semoga lisan ini senantiasa basah untuk berselawat kepadanya, utamanya nih hari Jumu'ah. Tapi kalau pas kajian jangan ada yang solawat ya, maksudnya solawat sendiri jangan ya, karena tidak lebih baik dibandingkan kita mendengarkan ilmu. Semoga lisan ini senantiasa basah untuk berselawat kepada Nabi. Hati ini selalu merindu berjumpa dengan Nabi. Dan semoga jasad ini dilelahkan oleh Allah untuk bisa menjalankan sunnah-sunnahnya. Hingga kita nanti ditempatkan duduk sangat dekat dengan beliau di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Amin Allahumma amin. Baik ibu-ibu, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Ad-Du'a'u Alladzi La Yurad. Doa-doa yang tidak akan ditolak. Doa-doa yang tidak akan tertolak di dalam setiap pintanya seorang hamba. Di pertemuan yang lalu telah kita bahas bersama di poin kedua ya, yakni kita diperintahkan untuk mencari, memilih atau menentukan waktu yang mustajab di dalam berdoa. Dan kesempatan kita di bulan Ramadan ini sudah tersisa berapa hari? Ini udah hari ke-9 kan? Ya, berarti tersisa tinggal 20 hari lagi, nggak terasa. Kalau selama 20 hari, mulai hari ini 21 hari ini kita nggak memanfaatkan waktu itu dengan baik, maka wajar dong kalau kita termasuk orang yang rugi dalam bulan Ramadan. Ya, untuk itu kami hanya berpesan, tolong ini waktu-waktu yang diberi Allah Ta'ala dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin ibu-ibu. Karena ini bisa jadi nggak akan datang kembali sama kita. Kita sih berharapnya ya usianya dipanjangkan, amin. Barokah dalam ketaatan. Tapi kalau Allah Ta'ala udah menentukan, kita nggak bisa ini. Maju sedikit pun, mundur selangkah pun nggak bisa. Maka kalau kondisi seperti ini, maksimalkan apa yang Allah Ta'ala berikan sampai hari ini. Karena pesan para ulama terdahulu adalah waktu yang kita miliki adalah sejatinya, waktu yang kita miliki sejatinya adalah detik ini. Yang telah berlalu bukan lagi milik kita, apalagi yang akan datang. Maka kalau Allah Ta'ala kasih usia kita, amin, sampai nanti akhir Ramadan. Amin Allahumma amin. Maka ibu-ibu harus maksimalkan seoptimal mungkin semua hal yang dihidangkan oleh Allah. Jangan pernah meremehkan sedikit pun. Jangan pernah membuang waktu. Karena
Allah tidak akan mungkin mengembalikan masa yang udah telah berlalu. Nggak mungkin. Kalau jatuh dalam maksiat, tinggal istighfar, tobat, lakukan amal kebaikan setelahnya. Hanya begitu kan kehidupan kita. Jatuh dalam maksiat, istighfar, taubat, lakukan amal kebaikan, kembali lagi dalam ketaatan. Terus saja hidup kita berjibaku dalam perkara hal demikian. Gak ada yang luput dari salah dan dosa. Betul apa tidak? Tetapi juga seorang harus paham, jangan terlalu nyaman dengan kesalahannya. Kalau seseorang itu terlalu nyaman dengan dosa dan kesalahan, ini jadi sebab nanti doa-doa itu tidak akan diijabahi juga begitu. Maka untuk itu, kita pilihlah waktu-waktu yang telah dikabarkan oleh para ulama dan disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas yakni waktu yang mustajab antara azan dan iqamah. Kemudian as-salis ar-rabi masih yang ketiga ya. Kemarin bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Betul kan? Kemudian dalil untuk menambahkan waktu yang mustajab ketiga ini, dalilnya kalau kemarin kan terakhir hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, betul apa tidak? Dan juga Imam Turmizi satu lagi. Imam Abu Dawud dan Imam Turmizi itu hadis yang kemarin. Yang sekarang hadisnya ditambahkan lagi, ya. Hadis ini sahih dari ulama, ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitabnya Al-Silsilah As-Sahihah. Nabi bersabda, "Idza nudiya bis salati futihat abwabus samai wastujibat du'a." Ini kata Nabi ya ibu-ibu. Jadi kita fokus, ini kita mempelajari tentang apa? Waktu-waktu yang mustajab. Poin ketiga, tambahan dalilnya. Nabi bersabda, apabila nudiya bis shalah, apabila ada panggilan azan. Apabila dipanggil untuk, maaf, bukan dipanggil azan. Apabila dipanggil untuk mengerjakan sholat. Berarti kan azan berkumandang tuh kan. Futihat abwabus samai, dibukalah pintu-pintu langit, wastujibat du'a, dan diterimalah, dikabulkanlah doa. Jadi hadisnya, apabila dipanggil untuk mengerjakan sholat, berarti panggilan azan kan? Ya kan? Entah itu azan, entah itu iqamah. Dua-duanya adalah panggilan untuk sholat. Futihat abwabus samai, dibukalah pintu-pintu langit, wastujibat du'a, dan dimakbulkan, diterimalah doa. Maka kata Syekh, fayambaghi lil mu'minina ayyastakthira li nafsihi fi hadhil waqti min ad-du'a'i wa talabil khairi min rabbil alamin. Maka kata Syekh atau Al-Imam Ibnu Qayyim, maka semestinya bagi setiap mukmin hendaknya memperbanyak diri mereka di waktu tersebut ini, berbanyak doa dan melakukan kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Makanya harusnya ketika kita sudah dengar kemarin materi kita, ketika berkumandang azan, sudah nggak ada lagi di antara kita yang ngobrol sendiri, apalagi apa ya, bermaksiat, mainan handphone mungkin ya. Ini mengingatkan buat saya juga ya, yang mulai berhenti, banyakin doa gitu ya. Apalagi nonton TV itu nggak ada manfaatnya. Ramadan harusnya ibu-ibu dikurangin ya Bu. Lagi ini kayaknya acara-acara apa ini yang berbau maksiat ini mulai dimunculkan juga ini ya. Kayaknya Ramadan biasanya sih Ramadan dulu kalau saya nonton TV itu malah acaranya itu yang menarik perhatian. Entah itu olahraga, entah itu tempat nundung jos, entah apalah itu ya. Pokoknya ini harus diminimalisir sedapat mungkin ditinggalkan. Robi yang keempat sekarang. Kemarin baru sampai tiga ya. Sekarang yang keempat, adbarus salawatil maktubah. Yang keempat, doa yang mustajab itu di akhir setiap sholat wajib. Di akhir dari setiap sholat wajib. Nah ini nanti terbagi dua pendapat. Ini poin keberapa tadi? Kan saat azan, antara azan iqamah itu poin 2 dan 3 kan? Nah, ini berarti apa? 4. Apa tadi? Setiap sholat. Di akhir sholat wajib.
Nah, ini ulama khilafiyah ini. Ulama khilafiyah terhadap masalah ini. Ada yang berkata, yang dimaksud adbaru shalawatil maktuba di ujung atau di akhir salat wajib adalah qublas salam, qablas salam, sebelum salam. Jadi di akhir salat wajib itu ada yang mengatakan ulama, ya ini apa? Sebelum salam dalam salat maksudnya itu akhir dari tasyahud ya. Jadi setelah bacaan tasyahud sebelum sebelum salam. Nah, ini doa-doa ini kan hanya beberapa hadis ya, yang setelah bacaan tasyahud sebelum salam. Berarti fil alamina innaka hamidum majid. Lah itu waktu yang mustajab. Dan ada doa-doa yang diajarkan baginda Nabi. Jumlahnya nggak banyak. Jumlahnya nggak banyak. Kalau di dalam kitab Hisnul Muslim hanya beberapa. Salah satunya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahyati wal mamati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada lagi, minta surga dan berlindung dari neraka. Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Ada lagi itu. Doanya kalau nggak salah ada 4 sampai 5 hadis. Lah pertanyaannya, Ustadz boleh nggak kita membaca doa yang lain selain yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Boleh kata ulama Syafi'iyah, Imam Syafi'i dan Syafi'iyah, pengikut mazhabnya, diperbolehkan membaca selain doa yang diajarkan Nabi. Dengan catatan berbahasa Arab. Ya, nggak boleh bahasa Jawa. Gusti Allah, jaluk ngapura, rento, batal sholatnya. Paham ya? Nggak boleh. Dan sebaiknya kalau bahasa Arab itu pun bahasa Arabnya diusahakan yang itu bersandar kepada hadis. Misalnya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an boleh. Wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan boleh. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Jadi ulama Syafi'iyah diperbolehkan dan diutamakan dalil doa-doa yang masyhur dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu berarti waktu yang mustajab. Maka kata Syekh, inna hadzal waqta fadilun. Karena sesungguhnya ini waktu yang utama. Sehingga perbanyaklah doa-doa di akhir sholat. Tapi ada lagi yang berpendapat. Ada lagi yang berpendapat. Pendapat ini pendapat yang pertama ya. Pendapat yang pertama berarti ketika sebelum salam. Betul nggak sih? Ya, sebelum salam. Tetapi ada lagi wa idza jalas thumma idza jalasa li tashahhudi ba'da hadhil a'mali al-'azimah yabda'u bi tahiyyatillahi 'azza wa jalla wa ta'zimu dan seterusnya. Ya. Baik. Nah, ada lagi yang berpendapat, pendapat yang kedua ini. Jadi intinya masih di dalam bacaan tasyahud sebelum salam. Pendapat yang kedua adalah setelah sholat selesai. Berarti setelah salam. Setelah salam dan zikir ya. Zikir-zikir nggak ada sholat. Ya kan? Minimal zikirnya istighfar misalnya. Astagfirullah boleh. Astagfirullah. Kalau yang madhab Hambali kan, kalau yang berdasarkan dalil hadis ya, istighfar ba'da sholat itu hanya 2. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau riwayat Imam Muslim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi kalau pendapat ulama ditambahi lagi. Astagfirullahaladzim, itu hadis. Tapi ini berikut ini hadis. Tapi sebenarnya bukan dibaca ba'da sholat. Ini pendapat ulama ya.
Misalkan, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita sering dengar kan itu? Nah itu kalau saya teliti, itu bacaan itu dari hadis sahih yang saya baca ya. Mungkin saya belum nemu hadis yang lain. Baru 2 hadis yang saya temukan, istighfar ba'da sholat itu hanya tadi kalimatnya. Bukhari dan Muslim tadi. Astagfirullah 3 kali atau astagfirullahaladzim 3 kali. Kalau astagfirullahaladzim ini jelas dalam Sahih Muslim. Mungkin sebagian yang udah ngaji sunnah baru dengar nih. Ya, paling dalam Sahih Muslim itu ada. Kalau yang astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih ini sebenarnya bacaannya yang saya tahu ya, itu bukan ba'da sholat. Tetapi ulama berpendapat dibaca setelah ba'da sholat. Nah, ini saya khilafiyah di antara ulama, jadi kita santai aja. Santai aja ya. Nggak usah terlalu keras-kerasan, kaku-kakuan gitu ya. Kalau ada yang mau melaksanakan silakan. Tapi yang tidak boleh habis salam kanan kiri, umumnya ada yang baca alhamdulillah. Ono gue. Ono gue. Kalau imam tuh alhamdulillah sampai diginiin. Nah itu nyun saya itu menyelisih sunnah kalau itu. Karena lagi kalimat istighfarnya ditambah-tambahi lagi macam-macam seperti itu. Ya, itu saya berlepas diri ya. Kalau saya menggunakan yang jelas masyhur indal ulama, masyhur itu berarti populer di kalangan ulama ulama madhab atau berdasarkan hadis-hadis Nabi saja. Dan jangan ditambahi terlalu banyak. Ini menjadinya menyelisih sunnah Nabi nggak boleh. Paham ya Bu? Ya, itu nggak boleh. Nah, dalilnya mana ini? Dalilnya mana? Kalau misalkan di akhir sholat, di akhir sholat ini. Hadisnya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu fi ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahudi fi akhirih. Jadi dalil poin pertama itu adalah dari sahabat Ibnu Mas'ud ketika beliau menghadiri kajiannya pengajaran Nabi. Jadi Nabi mengajarkan sahabat tentang bacaan tasyahud. Tasyahud akhir itu loh. Tahiyat akhir, "Tsumma yatakhayyaru minad du'ai ajabahu ilaihi fayad'u." Kata Nabi, kemudian pilihlah oleh kalian, pilihlah doa-doa yang kalian ingin pinta, ajabahu ilaihi. Itu akan dikabulkan bagi kalian. Jadi Nabi mengatakan, kemudian pilihlah doa-doa dan itu pasti akan dikabulkan olehnya, faidu'uhu, maka mintalah. Tapi ini dalil tentang apa? Di akhir sholat. Di akhir sholat. Masih di sini jamaah. Ya. Ini waktu kita kan terbatas. Jadi kayaknya guyonan saya mulai saya sedikitin ini. Waktunya saya nggak banyak, nggak cukup ini. Ya. Jadi jamaah yang melakukan Allah, nanti maaf ya kalau saya strength terus ini. Ini ini biar jenengan mau tahu aslinya saya ngisi hari ini nanti. Nah, kalau nggak ada bercandanya dimaklumi ya. Ini yang aslinya saya kalau ngisi nanti setelah ini. Nanti banyak dalil, banyak ini. Dimaafkan ya. Dimaafkan. Jadi ini yang pertama. Kemudian ulama menafsirkan lagi bacaannya, doanya itu boleh dipanjatkan setelah selesai sholat. Berarti selesai sholat itu di ujung akhirnya itu selesai sholat. Setelah salam kanan kiri, kemudian zikir, istighfar saja langsung berdoa boleh. Boleh. Dan zikir ba'da sholat ini bukan wajib ya. Itu sunnah. Dan marotipnya tahapan zikir itu nggak harus sama. Misalnya jenengan istighfar itu dulu. Langsung ayat kursi boleh? Boleh. Nggak harus tasbih dulu, tahmid dulu, nggak harus. Ya, itu biar Anda paham. Karena itu bukan urutan yang rukun. Itu bukan rukun, bukan keharusan yang harus berurutan. Misalnya Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, gitu kan? La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Kalau di kitab yang sering kita baca ini kan nama kitabnya Hisnul Muslim. Tapi kalau Azkar Nawawi, Imam Nawawi beda lagi urutan zikirnya dan itu berdasarkan dalil. Dan ini tidak harus urutannya sama terus. Karena itu bukan rukun. Faham ini ya? Jadi jangan kaku. Kalau ada kudungin ya, itu berarti dia nggak paham ilmu. Kalau bacaan sholat itu rukun. Nggak boleh Al-Fatihah dibaca di ruku itu nggak boleh. Paham ya? Nggak boleh itu. Nggak boleh Allah maba'id baini wa bain atau Allahu Akbar kabira dibaca setelah Al-Fatihah nggak boleh. Maka batal itu sholatnya. Nah itu beda ya. Itu karena rukun. Harus marotib. Yang kelima, jadi waktu yang mustajab yang kelima adalah
inda su'udil imami yaumal jum'ati 'alal minbari hatta tuqda as-salata. Jadi yang kelima ini adalah ketika imam itu naik ke atas mimbar di hari Jumat sampai sholat dikerjakan. Ya Bu, saya nggak usah nulis ya, Ibu aja nih. Ketika imam naik ke atas mimbar di hari Jumat sampai sholat dikerjakan. Jadi ketika imam naik itu, setelah itu kan azan. Betul nggak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung azan nggak itu? Nah, padahal waktu azan berkumandang waktu yang mustajab nggak? Yes. Nah, berarti kan Allah menghimpun itu. Pas imam naik, azan berkumandang, terus kemudian azan berhenti, imamnya kan mengucapkan Alhamdulillah. Ah, pas imamnya khutbah, kita nggak boleh berdoa. Walaupun itu waktu yang mustajab, maka seorang imam, seorang khatib perbanyak doa ketika dalam khutbahnya. Ini hari ini nih. Khatib yang benar itu di awal banyak doa, di tengah berdoa, di akhir berdoa itu berdoa terus. Isinya itu banyak mendoakan kaum muslimin. Karena waktu itu waktu yang mustajabah. Dan kita sebagai makmum, jangan sibuk sendiri itu megangi tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Megangi apa nih? Subhanallah, subhanallah aja. Jangan sibuk itu, jangan sibuk berdoa. Dengari khatib. Walaupun ibu nggak tahu nih besok kalau berangkat ke Masjidil Haram pas hari Jumat, nggak ngerti tuh karena dia pakai bahasa bukan kromo Injil loh ya. Pakai bahasa Arab, ibu-ibu nggak paham, udah dengerin sudah. Nggak usah berdoa, nggak usah zikir. Karena kewajiban kita sebagai makmum mendengar khutbah, bukan berzikir berdoa sendiri. Itu menyelisih perintah Allah dan Nabi-Nya. Bahaya ini. Dan tapi saya lihat sendiri tidak sedikit mereka itu memainkan tasbihnya ketika khotib itu menyampaikan isi khutbah. Ini nggak boleh ini. Ya, mana dalilnya? Dalilnya adalah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi bersabda, "Inna fil jum'ati li sa'atin la yuwaffiqiha muslimun qa'imun yusalli yas'alullaha khairan illa a'tahu iyyahu." Apa kata Nabi? Sesungguhnya di hari Jumat ada satu waktu. Tidaklah seorang muslim itu kemudian memanfaatkan waktu itu dengan sempurna, lalu dia berdiri untuk sholat, dan dia meminta kebaikan dari Allah, melainkan Allah akan kabulkan permintaannya. Sesungguhnya di hari Jumat ada satu waktu yang tidaklah seorang muslim menyempurnakan waktu itu maksudnya. Untuk berdiri menegakkan sholat dan memohon kebaikan kepada Allah, melainkan Allah akan memberikannya. Melainkan Allah akan memberikan kepadanya. Bahkan ada lagi riwayat Imam Muslim, hadis berikutnya. Hadis berikutnya, soalnya ada dua hadis ini. Ada beberapa hadis berkaitan dengan waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab ketika hari Jumat berlangsung. Ini ketika seorang imam naik di atas mimbar. Maka nanti ada lagi yang berpendapat pokoknya di waktu ini enggak. Waktu ini ulama ada khilafiyahnya. Bukan khilafiyah. Banyak kita memahami nanti khusus di waktu ini. Padahal ini dua hadis sebenarnya. Artinya gini ibu-ibu. Doanya imam itu mustajab. Saya ulangin. Imam atau khatib itu berdoa itu pasti mustajab gitu ya. Selama dia tidak berbuat maksiat gitu ya. Jadi makmum gak usah mengaminkan itu ketika dia nyampaikan khutbah. Faham maksud saya? Apalagi ketika dia berdoa di khutbah kedua. Pernah ada ibu-ibu ngikuti sholat Jumat enggak? Ada yang belum pernah? Ya Allah bu, kalau tuh bu. Itu walaupun sunnah, bukan wajib. Kan nanti di Baitur Rahman ada itu. Boleh sunnah bagi wanita, wajib bagi laki-laki. Apalagi di Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram itu apalagi di sana. Taib, kita kembali. Di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Apa kata sahabat Abu Musa Al-Asy'ari? Hiya ma baina ayyajlisal imamu ila an tuqda as-shalah. Ya. Jadi kata Nabi SAW dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, waktu yang mustajab itu adalah di antara duduknya imam hingga dia menegakkan sholat. Jadi adalah apa yang ada di antara duduknya imam hingga menegakkan sholat.
Berarti apa itu, Bu? Duduknya imam hingga dia menegakkan sholat. Berarti apa itu? Ada yang menafsirkan berarti duduk yang kedua. Jadi habis khutbah yang pertama, kan, terus kemudian duduk. Nah, ini padahal seorang khotib itu sunnah Nabi itu lamanya duduk dia di waktu ini itu seakan-akan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali seingat saya. Jadi lamanya di sini waktu yang mustajab, maka boleh dan disunahkan seorang eh, setiap makmum itu untuk berdoa. Paham ya? Karena kata Nabi, ma baina iya jalisal imam, antara duduknya imam hingga dia mendirikan sholat. Padahal duduknya imam atau duduknya khotib berapa kali dalam Jumat? 2 kali kan? Pertama datang naik mimbar, assalamualaikum, kemudian dia duduk. Sebenarnya ini juga waktu mustajab karena adzan berkumandang. Paham ya? Lah, kemudian dia naik khutbah, dia ngisi khutbah. Kemudian duduk yang kedua kan? Nah, ini berarti mustajab sampai nanti dia naik lagi menutup khutbah, kemudian dia berdoa. Lah doanya khotib yang disunahkan Nabi afdal sunnah itu tangannya begini. Jelas hadisnya Bukhari. Kalau khotib sesuai dengan sunnah, jarinya yang kanan ini, yang telunjuk itu menghadap ke langit. Itu ya. Kalau Syafi'iyah enggak. Kalau sebagian besar Syafi'iyah malah mengangkat kedua tangannya. Nah, ini khilafiyah di antara ulama. Kalau saya jelas memilih yang jelas sabda Nabi SAW, walaupun ada yang menggunakan pendapat ulama. Jangan direndahkan, jangan dihina. Silahkan kalau mau berbeda, tapi saling menghargai gitu ya. Nah, kalau saya enggak, saya tetap mau bagaimanapun begini. Ya. Walaupun saya Syafi'i ya, tetap ketika khotib saya begini. Karena saya mendahulukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ini? Dan doa yang dipanjatkan seorang khatib di hari Jumat ini di mimbarnya mustajabah. Mustajab. Paham ini? Ya, lamanya dia duduk yang kedua. Itu pendapat ulama ya. Kemudian ada lagi yang dikatakan di sini. Sebenarnya ini masuknya kondisi ya, bukan waktu. Kondisi, bukan waktu. Makanya kita berbicara waktu dulu ya. Yang keenam, nanti kondisi nanti. Ini kan waktu kita bicara ya. Yang keenam adalah akhiru sa'atin ba'dal asr. Ya, akhir waktu setelah sholat asar. Jadi yang keenam, waktu yang mustajabah adalah di akhir waktu setelah sholat asar. Maksudnya gimana? Jadi habis sholat asar, di akhir waktunya. Menjelang maghrib. Berarti kalau maghrib jam 6, berarti di atas jam 5 tuh, atau jam setengah 6 itu. Jam 5 ke atas, itu waktu-waktu yang mustajabah. Di akhir waktu setelah sholat asar. Kapan itu? Ternyata yang dimaksud adalah di hari Jumat. Bukan setiap sholat asar. Jadi di akhir waktu setelah sholat asar di hari Jumat. Itu maksudnya. Karena kata Syekh, as-sa'atul akhiratu ba'dal asri ila an taghruba asy-syamsu min yaumil jum'ati faqad sahha an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ibu nggak usah tulis ya, ini saya terjemahkan. Akhir waktu sholat asar itu adalah ketika ingin terbitnya matahari, ingin tenggelamnya matahari di hari Jumat. Berarti kan beberapa saat sebelum maghrib. Harus saya ralat juga tadi kalau di atas jam 5 itu, ya di atas jam 5 itu maksudnya kalau adzan jam 6 berarti jam 6 kurang 10, 6 kurang seperempat. Ketika langit Allah tuh sudah berwarna merah jingga, syafaq namanya. Dan itu berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan ini hadisnya sahih. Riwayat Imam Abu Dawud. Apa kata Nabi? Yaumul Jum'ati nifta asyarata sa'atan. Ya. Maaf. Yaumul Jum'ati Sinta asyrata sa'atan la yujadu muslimun yas'alullah azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla faltamisuha akhira sa'atin ba'dal asr. Saya terjemahkan. Hari Jumat itu memiliki 12 jam. Tidaklah seorang muslim
yang dia memohon sesuatu kepada Allah di 12 jam itu, melainkan Allah akan mengabulkan atas dirinya. Dan kejarlah, utamakanlah, tepatnya di akhir hari Jumat setelah sholat asar. Paham Ibu? Berarti sebenarnya 12 jam itu dari subuh sampai menjelang maghrib. Ini setiap pekannya loh ya. Setiap pekan. Lah ini sudah setiap pekan, harinya Ramadan sih San. Udah Ramadan, hari Jumat, lagi puasa pula. Paham ini? Udah Ramadan, hari Jumat, berpuasa lagi kita. Berarti kan ada 3 kondisi yang makbul. Betul apa tidak? Ditambah lagi di kuatnya kata Nabi, faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asar. Maka pilihlah, kejarlah di ujung dari hari Jumat itu sebelum maghrib. Jadi ditekankannya malah nanti sebelum maghrib. Jadi pas mau buka itu daripada banyak ngobrol, oh guyon saya jadi. Terus kalau untuk perempuan yang lagi uzur, Tetap sama sama, aja. tetap makbul. Banyak ngobrol apalagi perempuan, wes angkat tangannya. Buka puasa bismillah, makan, dhahabat doma'u boleh, Allahumma laka sumtu ala rizkika aftartu, itu tok kalimatnya ya. Kalau di Indonesia kan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini kepanjangan ini. Kalau hadisnya itu Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu, itu tok sebenarnya walaupun dhaif. Setelah itu jangan langsung makan, boleh minum, angkat kedua tangan. Berarti sebelum azan dia berdoa di hari Jumat ya. Nanti setelah berbuka pun, waduh, Masya Allah, mustajabah. 4 kondisi makbul doa-doa kita. Tayyib. Ini kalau berbicara apa? Waktu. Dan selain nanti yang ketujuh ya, yang ketujuh kan berarti yang ketujuh sudah terangkum itu. Yang kemarin saya katakan yang ketujuh adalah selama seorang hamba itu berpuasa. Selama seorang hamba itu berpuasa berarti dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, selama seseorang muslim itu berpuasa, doanya ijabah. Hadis riwayat Imam. Lah pertanyaannya, apakah hanya puasa Ramadan? Enggak ternyata. Jadi kalimat puasa itu adalah secara general, secara umum. Namun, kalau yang sunnah saja makbul, apalagi bulan Ramadan. Paham ya? Berarti Masya Allah kan ini? Paham ini ibu-ibu? Tayyib. Itu waktu yang ketujuh, berarti selama berpuasa. Kemudian kita masuk setelah waktu kondisi. Kondisi beda dengan waktu ya. Kondisi, keadaan, itu ada beberapa kondisi. Yang pertama adalah di setiap sujud dalam sholat-sholat kita. Ini kondisi atau keadaan ya. Berarti keadaan, ini diabaikan aja ya. Keadaan seorang muslim dalam doanya. Pertama apa tadi? Dalam setiap sujud. Sholatnya. Bukan di akhir, bukan di sujud terakhir, tapi di setiap sujud sholat seorang muslim. Seorang muslim gitu aja ya. Bukan di akhir sujud. Nah, di sujud terakhir. Tapi setiap sujud. Mana dalilnya? Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu yang saya jawab kemarin ketika ada seorang ibu bertanya. Nabi bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsarud du'a. Apa kata Nabi? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih. Keadaan, kondisi yang sangat dekat seorang hamba dari Rabb-nya ketika dia sedang bersujud. Saya ulangin ya. Kondisi atau keadaan yang sangat dekat seorang hamba dari Rabb-nya
adalah ketika sujud. Saya ulangin, kondisi atau keadaan yang sangat dekat seorang hamba dari Robnya atau kepada Robnya ketika sedang sujud. Fakthar doa, maka perbanyaklah doa. Maka perbanyaklah doa. Paham ini Bu? Jadi setiap sujud. Cuman kalau Anda yang terbiasa di sujud terakhir tok doanya, lalu Anda langsung jenengan langsung menggunakannya, mengamalkannya setiap sujud, saya khawatir nanti habis itu duduk tasyahud akhir. Paham nggak maksud saya? Maka latihnya itu cara melatihnya di sholat sunnah. Cara melatihnya itu di sholat sunnah setiap rokaat. Misalkan di rokaat pertama sujud yang kedua. Paham? Latihannya di situ dulu tuh. Rakaat pertama, sujud kedua tahu ibu-ibu? Yang ti paham? Sebelum berdiri kan? Di situ dulu latihannya. Paham? Nanti di rakaat kedua, di sujud yang kedua. Sebelum tahiyat awal misalnya. Kalau kita berbicara sholat maghrib, sholat zuhur, sholat asar dan isya. Atau kalau sholat sunnah ya, pokoknya di sujud yang kedua aja. Nanti lama-lama Anda insya Allah terbiasa setiap sujud berdoa. Tapi saya sarankan itu di sholat sunnah saja ya. Jangan dikerjakan sholat wajib apalagi ketika berjamaah. Nanti akan menyelisihi imam. Pakai bahasa Arab. Wajib. Gak boleh bahasa Indonesia. Batal sholatnya. Yang kedua, sebagaimana Nabi mengatakan la syakka fihinna, salah satu dakwah la syakka fihinna. 3 doa yang tidak akan, maksudnya 3 kondisi doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Pertama Pak, doaul musafir, berarti doa orang yang berpergian. Kondisi berpergian, luar kota, atau musafir. Saya sudah sampaikan ya tentang jarak-jarak yang dimaksud musafir, safar sudah belum? Sudah ya, kalau mazhab Syafi'i standarnya itu 89 km. Ya, 89 km itu musafir. Kalau mazhab Hambali yang penting keluar kota. Tapi keluar kotanya yang enggak juga pedulungan ini langsung merenjen. Lamongan gitu. Cuman langkah keluar kota. Itu enggak boleh. Itu tidak termasuk. Apalagi tempat saya itu nanti Gunung Pati dengan Mapagan itu. Dan setiap hari saya ini kan ke Ungaran hampir setiap hari. Kalau yang sudah terbiasa dia keluar kota, maka dia tidak disebut musafir lagi. Itu jumhur ulama. Jadi kalau orang-orang Renjen, orang-orang Purwodadi yang kerjanya tiap hari ke Semarang atau sebaliknya yang Semarang ke sana, switch begini, ketukar gini karena tiap hari terbiasa, maka mereka tidak termasuk musafir. Kalau sudah terbiasa. Yang tidak terbiasa. Kalau mazhab Hambali, kalau nggak terbiasa, mau ke Tengaran, mau ke Salatiga itu termasuk keluar kota, maka dia boleh sholatnya di jamak kosor, boleh dikosor, boleh puasanya itu dibatalkan, tapi yo bangetin ya, hanya ke Salatiga aja batal puasa itu ya rodok bangeti. Ya, itu bangeti. Apalagi puasa Ramadan ini bangeti. Nah, ini doanya musafir. Kemudian yang ketiga, wa du'aul mazlum. Doa orang yang terzolimi. Seorang yang terzolimi. Saya tuh, maaf ya jemaah, kita harus belajar kalau disakitin orang itu biasa saja. Dan itu satu keberuntungan sebenarnya. Dijelek-jelekin lah, ya, dihina lah, dituduh macam-macam. Alhamdulillah. Berarti kita termasuk orang yang doa kita mustajab. Sepanjang terzolimi seumur hidup, berarti sepanjang hidup doanya mustajab. Asal kita tidak membalas kezoliman dia dengan kezoliman yang sama. Jadi kalau saya itu mau dibilang apa sama orang luweh kalau saya. Emang gue pikirin. Salahuddin gak jelas manhajnya. Manhaj ki opo maksudmu? Saya mau dibilang NU kayak mau Muhammadiyah, nggak jelas, biarin orang mau ngomong apa. Datang ke sini ngomong di depan orangnya langsung, jangan ngomong di belakang.
Kadang laki-laki sekarang itu maaf ya, nggak kayak laki ngomongnya di belakang. Ngomong di depan kalau berani. Saya tes saja hafalan Qur'annya. Gampang, bacaan Qur'annya saya tes saja. Hafidisnya udah berapa banyak yang dia hafal. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi kalau kita ini terzolimi, itu waktu yang mustajab. Dan ingat orang terzolimi supaya makbul doanya, jangan membalas kezoliman dengan kezoliman. Kemudian yang keempat, kondisinya adalah doa kedua orang tua kepada anaknya. Ini kondisi doa kedua orang tua kepada anaknya. Maka bagi Eyang Ti yang masih punya anak dan punya cucu itu juga termasuk zuriyah, itu doanya mustajabah itu. Selama tidak berbuat maksiat. Yang kelima, ketika hujan turun. Ini kan kondisi, keadaan, bukan waktu, ya. Kalau waktu itu kan senantiasa, pasti. Nah, ini ketika hujan turun, ini waktu yang mustajabah dan ini harus dimanfaatkan dengan benar. Dan dimanfaatkannya bukan baca doa bismika Allahumma ahya wa amut ya. Tidur itu namanya. Paham ini? Baik. Ini namanya hujan. Di Islam itu hujan tuh mau rintik itu tetap hujan. Kalau kita gerimis itu kan bahasa Indonesia itu. Ya kan? Gerimis itu bahasa Indonesia, Ra? Iya, nggak ada di dalam syariat itu hujan siti, hujan ake, hujan rintik tetap hujan. Ya, hujan itu ya anzala minas sama iya, anzala minas sama imaan gitu kan. Telah diturunkan dari langit itu air. Mau dikit volumenya, mau banyak, mau deres, mau rintik, tetap itu hujan. Itu namanya kondisi atau keadaan yang mustajabah. Sekarang tempat. Nah, ini kondisi segini aja ya. Sekarang kalau kondisi gini aja. Tempat ini tambahan saya ya dari hadis. Tempat itu jelas tempat yang sangat mustajabah adalah di dua Masjidil Haram. Di dua Masjidil Haram. Masjidil Haram fil Makki, Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Haram di Madinah Nabawiyah. Dua Masjidil Haram. Jelas itu. Utamanya utamanya Masjidil Haram Mekah itu di Multazam dan Hijr Ismail. Itu utamanya dalam Hijr Ismail dan Multazam. Ya, ya. Kalau di Masjidil Haram Mekah, Multazam dan Hijr Ismail. Sebenarnya ada lagi Bu, Sofa Marwah itu juga makbul itu. Ya, Sofa di Bukit Sofa dan Marwah itu waktu yang mustajab. Maka kalau seorang pembimbing yang faham yang dia mengamalkan sunnah Nabi itu nggak hanya sambil lewat doang Bismillahirrahmanirrahim enggak dia berhenti di situ berdoa karena waktu yang mustajab maaf tempat yang mustajab selain tadi di mana Hijr Ismail dan mana tadi Multazam berarti di dua bukit Sofa dan Marwah ketika sa'i ya ketika sa'i berarti kalau nggak sa'i ya enggak ketika sa'i kemudian kalau di semua tempat tuh mustajab sebenarnya. Dua Masjidil Haram itu kan semua mustajab. Tapi utamanya mana tadi? Hijr Ismail dan Multazam. Itu yang paling utama. Gitu ya. Kemudian kalau di Masjid Nabawi, yakni semua tempatnya mustajab. Utamanya di dalam Raudhah. Utamanya di dalam Raudhah. Tayyib. Hanya itu tempat yang mustajabah. Kemudian tempat di bawahnya lagi adalah masjid Allah secara umum. Masjid Allah secara umum itu tempat yang mustajab. Yang ketiga, tempat bermajelis ilmu. Ya, tempat menuntut ilmu. Tempat menuntut ilmu. Namanya tempat itu boleh di masjid, boleh di rumah. Ya, utamanya di masjid. Enggak dong. Ilmunya ini maksud ilmu agama dong. Bukan ilmu umum. Masa ilmu belajar masak. Itu tempat yang mustajab.
Enggak, tempat yang menuntut ilmu akhirat atau ilmu agama. Mustajab. Taib. Hanya itu aja dulu ya. Banyak lagi sebenarnya. Kita masuk perintah yang ketiga agar doa kita tidak tertolak. Kalau tadi kan waktu kita mustajab ya, waktu mustajab, kondisinya, keadaannya, dan tempat. Sekarang kita masuk yang poin ketiga. Al-amru thalith, khusyu'ul qalbi wa inkisaruhu baina yaday rabbihi zullan wa tadarru'an. Yang ketiga adalah mengkhusyukkan hati dan menengadahkan tangannya. Jadi mengkhusyukkan hati dan inkisaruhu baina yadayhi. Mengkhusyukkan hatinya dan apa ini? Menengadahkan tangannya kepada Allah Ta'ala dengan perasaan hina dan rendah hati. Kemarin itu loh, tadarru itu loh. Ya. Mengkhusyukkan hati dan mengangkat menginkasaruh ini maksudnya menengadahkan tangannya kepada Allah Rabb Azza wa Jalla dengan perasaan hina dan tadarru begitu. Dalilnya apa kemarin? Surah Al-A'raf ayat 55. Nah, juga Bu, kemarin saya sudah sampaikan ya tentang larangan kalau berdoa itu dengan suara yang lembut ya, tidak bengak-bengok gitu kan. Itu ada hadisnya ternyata di sini, Bu. Pernah terjadi sebagian sahabat itu mengeraskan suara mereka tatkala berzikir dan berdoa. Lalu Nabi mengingatkan kepada mereka, "Ayuhan nas, arba'u ala anfusikum. Innakum laisa tad'una as-samma wala ghaiban. Innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum." Nabi mengatakan, "Hei manusia, jaga diri kalian, tahan diri kalian. Sesungguhnya tidaklah kalian meminta kepada zat yang tuli dan yang enggak, yang gaib. Yang gaib itu maksudnya apa? Gaib itu yang tidak ada gitu loh. Kalian itu sesungguhnya tidaklah meminta berdoa kepada zat yang tuli dan yang tidak ada. Berarti Allah kan ada dan maha mendengar. Sesungguhnya kalian sedang meminta kepada Allah yang maha mendengar dan maha dekat. Wa huwa ma'akum. Dan dia bersama kalian. Berarti Allah agak marah. Nabi SAW ini marah ini dengan sebagian sahabat yang ketika berdoa dengan suaranya keras. Dan ini hadisnya riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Ini yang saya katakan, nggak boleh menyelisih. Nabi itu sudah mengingatkan. Jangan bersuara lantang saat kala berzikir dan berdoa. Dan itu diingatkan Nabi SAW. Al-amru rabi. Sekarang, itu yang ketiga ya. Ketiga tadi adalah mengkhusyukkan hati, menengadahkan tangannya dengan kepada Allah dengan hina dan tadarru. Dalilnya tadi apa? Surah Al-A'raf 55. Dan kemudian hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena tadarru termasuk juga kemarin tuh khufiyah tadi. Khufiyah kemarin ya. Khufiyah itu apa kemarin? Suaranya yang lirih atau lembut. Itu secara bahasa. Masuk perkara keempat. Ini saya sampai jam 10 ya, Pak. Ini nanti kalau misalnya nggak selesai, pokoknya saya gas saja sampai setengah 11. Ya. Yang penting rampung tulisannya. Yang keempat, istiqbalul kiblati waqtad du'a. Perkara yang keempat agar doa tidak tertolak adalah menghadap kiblat tatkala berdoa. Nah, ini dalilnya gimana? Saya akan baca dulu tulisan Syekh. Istiqbalul kiblati ya'tabaru minal adabil jalilati lid-du'a. Ini nggak usah ditulis ya, Bu. Saya akan terjemahkan aja. Menghadap kiblat itu adalah perbuatan yang mu'tabar, terkenal. Ya, jadi perbuatan yang sangat dikenal oleh setiap muslim di dalam adab yang indah tatkala berdoa. Dan ini bukan berdasarkan dalil. Ini menunjukkan bahwasannya menghadap kiblat itu adalah bentuk pengagungan kita kepada zat yang maha agung. Dan ini berdasarkan kisah ketika di perang fi ghazwatil Badr. Ketika di perang Badar. Hina ra'an Nabi SAW kathirtu adadal musyrikin ala adadal muslimin fastaqbalu Nabi SAW al-kiblata thumma madda yadaihi. Jadi ceritanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim Ibu, ini hadis sahih ini, kejadian ini ketika Nabi dan para sahabat di perang Badar Ibu. Nabi itu jumlah total pasukannya 313. Sedangkan orang kafir Quraisy totalnya 1.300. Itu belum yang jin, ya. Terus kemudian Nabi melihat pasukan itu
Banyak sekali pasukan kaum musyrikin ala adadadil muslim dibandingkan pasukannya orang muslim. Fastaqbalu Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qiblah. Lalu Nabi menghadapkan tubuhnya, menghadapkan dirinya ke arah kiblat. Tsumma yadayhi. Lalu Nabi menengadakan tangannya ke atas langit. Nabi nah, berarti ini adab untuk doa. Hanya saja ini hanya afdol sunnah, bukan wajib. Paham ya, Bu? Misalkan Ibu lagi blank nih. Ini kiblatnya yang mana? Karena kita suatu tempat. Kita ingin berdoa, ya doa-doa saja. Apalagi kalau misalnya kita ini naik kendaraan, naik pesawat, pulang dari Saudi menuju Indonesia. Pasti kita memunggungi kiblat enggak? Ibu di atas kursi. Kan nggak mungkin doanya gitu. Kan ini nggak mungkin. Atau tangannya yang ini kan nggak mungkin. Ya Allah. Ya kan nggak mungkin ya. Tangan yang ini kan. Nah, yang ini kan nggak mungkin. Oh kok jadi lucu saya. Jadi maksud saya ini, kan saya nggak ketawa. Maksudnya ini jangan begini, karena kalau kita berpergian kemanapun arah, nah, kecuali kalau di pesawat Saudi Airlines, karena dia punya musolah di belakangnya. Kalau saya Saudi Airlines, saya sholat di belakang musola, menghadapnya ini buntut pesawat, agak serong sedikit. Ada penunjuk kiblatnya di situ. Nah ini berarti memang eh, menghadap kiblat ketika berdoa itu dicontohkan Nabi ketika perang Badar. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Yang kelima, supaya doa tidak tertolak adalah at-thaharatu indal du'ai. Bersuci tatkala berdoa. Jadi perintah kelima itu hendaknya bersuci. Maksudnya suci, Bu. Bukan bersuci itu maksudnya suci dari hadas, dari najis gitu ya, Bu. Suci dari hadas, dari najis ketika hendak berdoa. Apa kata Naqsy? Nggak usah ditulis ya, itu judulnya dulu. At-taharatu min adabi du'ai aydan. Dan suci merupakan adab juga di dalam berdoa. Fala syakka anna du'a anna ad-da'iya idza kana ala taharati fa innahu afdalu wa atimmu li du'aihi wa munajatihi lillahi azza wa jalla li anna halatal wudu'a mutlaqan akmalu min al-halil hadath. Saya bacakan aja, Ibu nggak usah tulis dulu ya, nanti dalilnya langsung. Apa kata Syekh? Suci dari hadas dan najis itu merupakan adab juga tuh, karena tidak diragukan. Sesungguhnya berdoa apabila kita suci itu menjadi lebih utama, lebih sempurna dalam doa-doa dan munajat-munajat kita kepada Allah. Sesungguhnya kondisi berwudu itu mutlak. Jadi kondisi kita sedang berwudu itu kesempurnaannya mutlak supaya kita bersih dari hadas. Dan itu ada hadisnya, ada. Hadisnya riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Hadisnya siapa, Bu? Riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Kalau hadis Ibu baca, Ibu tulis nggak apa-apa. Tapi kalau tadi yang penjelasan tadi nggak usah ditulis, cukup judulnya aja ya, biar cepat. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Innahu lam yamna, innahu lam yamna'ya anna arudda alaika illa anni karitu an adhkurallaha illa ala taharati. Sesungguhnya memang tidak dilarang jikalau seseorang itu kondisinya itu sedang tidak bersuci. Kata Nabi ya, sesungguhnya sih tidak dilarang. Ya, tidak dilarang kalau kita tidak suci dari hadas dan najis ketika berdoa. Namun kata Nabi, aku nggak suka, melainkan aku. Jadi maksudnya gini, kecuali aku, melainkan aku itu nggak suka tatkala aku berzikir kepada Allah, melainkan aku dalam kondisi suci. Paham nggak ini maksudnya? Paham ya? Nggak dilarang kita ini berzikir, berdoa, kondisi kita ini lagi berhadas. Misal dari, baru maaf ya, baru buang angin, baru buang air kecil gitu ya. Kondisinya itu berhadas, bernajis pula, nggak dilarang. Tapi Nabi nggak suka aja nih. Kalau dia lagi berzikir, kondisinya sedang tidak bersuci. Alias Nabi itu lebih menyukai kondisinya bersih dari hadas dan najis. Rafa'al yadaini indal du'a. Nah, ini. Kadang-kadang ada yang terlalu kaku kalau berdoa. Ada tuh ya, sebagian kita tuh berdoa tuh nggak ngangkat tangan gitu. Padahal ini dalilnya kuat. Kalau memang kita sedang butuh, benar ya angkat tangan. Kecuali doa-doa yang sudah doa ibadah. Misalnya doa mau makan, itu nggak perlu angkat tangan.
Doa berbuka itu nggak perlu angkat tangan. Doa masuk kamar mandi nggak perlu angkat tangan. Juga maaf ya, doa ketika berjima itu ngapain ngangkat tangan kesuwen. Itu nggak ada sunnahnya. Cukup baca Bismillah. Apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana. Allahumma jannibni syaitana wa jannibni syaitan seterusnya. Itu nggak usah ngangkat tangan dan tidak perlu ngangkat ngadap kiblat. Yang mengangkat tangan itu ketika doanya doa ul masalah. Kita punya hajat tertentu. Paham ini? Paham? Nah, di sini jamaah yang dilakukan oleh Allah. Fa'an Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anna Nabi SAW. Berarti hadis ini dari sahabat Salman Al-Farisi. Jadi hadis berkenan tentang mengangkat kedua tangan tatkala berdoa itu yang meriwayatkan hadis Nabi sanad terdekatnya sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi berkata, "Inna rabbakum hayyun karimun yastahyi min ibadi yastahyiyu min ibadihi idza rafa yadayhi ilaihi ay yurduhuma sifron." Nabi bersabda, sesungguhnya Rabb kalian, Allah Ta'ala, itu maha pemalu dan maha mulia. Saya ulangin, kata Nabi apa? Sesungguhnya Rabb kalian, Allah Ta'ala, maha pemalu dan maha mulia. Allah malu kepada hambanya. Allah Ta'ala itu malu kepada hambanya apabila hamba tersebut mengangkat tangannya, mengangkat kedua tangan kepadanya gitu, mengangkat kedua tangan kepada Allah, lalu dia kembalikan tangannya dengan kosong. Maksudnya dengan tidak diijabahi. Ibu paham maksudnya? Kertas nggih? Kalimatnya ditulis sendiri. Saya ulangin. Sesungguhnya Rabb kalian itu maha pemalu, maha mulia. Allah malu dari hambanya. Allah mau malu kepada hambanya apabila hamba tersebut mengangkat kedua tangan kepada Allah, lalu dia kembalikan kedua tangannya dalam tangan kosong. Artinya apa Ibu? Orang yang dia berdoa mengangkat kedua tangan pasti dikabulkan. Itu makna nih. Sunahnya sahabat ketika doa itu gimana? Posisinya itu gimana ngangkat tangan itu harus kita pelajari ya kan? Ya Bu ya. Bagaimana sunahnya sahabat gitu ya. Sunah sahabat itu bagaimana gitu loh. Di sini dijelaskan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, atau Umar bin Khattab begini, Bu. Ini bukan posisi tangannya, ini kok kondisi Umar bin Khattab begini. Maka tidaklah senantiasa seseorang itu menangis kepada Robnya dengan menengadahkan kedua tangannya menghadap kiblat sehingga sejajar itu dengan mankibaihi. Sejajar dengan apa? Bahunya. Nah, jadi bahu itu ya bisa begini kan, Bu? Dada atau bahu. Jadi dikatakan Umar bin Khattab di sini dikatakan maka tidaklah senantiasa seseorang itu menangis memohon kepada Allah dengan menengadahkan tangannya menghadap kiblat sehingga sejajarlah kedua tangan tersebut dengan bahunya atau pundaknya. Nah, gini. Nah, kalau ada lagi yakni maaf ada lagi dalam riwayat yang lain nanti masalah ngangkat tangan ini kan ulama khilafiyah. Ada yang begini. Kalau sunnah sahabat yang lain itu dia menyatukan kedua tangannya dengan begini. Kalau saya berdoa pasti begini saya. Kalau saya loh ya. Tapi juga Ibu, ada satu kondisi mengangkat tangan di mana Nabi SAW terlihat putih ketiaknya. Nah ini ketika berarti tinggi begini. Dan ini ada berapa kondisi? Ya, ini berarti maaf Nabi juga tidak memelihara hutan belantara di sini. Kalau saya yang berangkat haji umroh masih saya ingatkan sebelum dia ihram dicukur habis ini. Harus itu. Sunnahnya demikian. Ini hadis dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu ketika kondisi Nabi itu sholat istisqa. Sholat istisqa itu apa? Minta hujan. Kondisi ini dulu ya. Nanti ada beberapa kondisi Nabi itu kalau berdoa itu sampai terlihat putih ketiaknya. Karena Nabi bukan berarti bolong bajunya ya. Nabi pakai jubahnya kan putih itu, Bu. Maaf ya, kalau itu putih kan pasti kan nembus ininya. Kalau hitam berarti kan ada, maaf, ada rambutnya itu ya. Berarti Nabi nggak ada. Apa kata Anas bin Malik? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa yadayhi fi du'ai hatta yurab bayadu ibtayhi.
Ya kata beliau, aku melihat Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya. Mengangkat tangannya ketika di dalam doa istisqa. Sampai terlihat putih ketiaknya. Dan kondisi itu juga ketika Nabi di atas sofa dan marwah. Maka kalau sofa marwah mesti saya itu mengangkat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan seterusnya. Nah itu berarti menunjukkan bahwasannya mengangkat tangan itu bukan hanya begini. Ya, bukan hanya di atas ini boleh juga begini dan ini kondisi-kondisi tertentu ya tidak setiap doa harus begini tapi kalau lazimnya kata Umar bin Khattab ya begini ya di hadapan dadanya sejajar dengan bahunya atau pundaknya itu kata siapa sahabat Umar bin Khattab kalau Umar bin Khattab yang berkata mau gimana pada yang bisa menyelisih Umar bin Khattab dia ulama di kalangan sahabat ya kalau saya ngikuti Umar bin Khattab tapi ada orang yang berdoa gini ada nggak ya, dari kondisi fisik aja gestur udah nggak sungguh-sungguh lihat-lihat ya gitu. Nggak sungguh-sungguh. Kalau niat ya sungguh-sungguh begini dong. Ah, mau begini silakan. Kalau saya begini, karena ada riwayat yang lain dari sahabat begini. Ya begitu ya. Yang ketujuh, wal bada'atu bihamdillahi wa tamjidahu. Memulainya dengan tahmid kepada Allah dan memujinya, kemudian bersolawat atas Nabi Muhammad SAW sebelum kita memulai doa. Sebelum kita meminta sesuatu. Saya ulangin, memulai dengan bertahmid kepada Allah dan memujinya, memuliakannya. Saya ulangin, memulai dengan bertahmid kepada Allah dan apa? Memuliakannya. Lalu kemudian berselawat kepada Nabi Muhammad SAW sebelum meminta sesuatu. Nah, ini Bu, karena pernah terjadi di zaman sahabat, di zaman Rasul. Ada seorang sahabat berdoa itu ke susu-susu. Lalu Nabi menegurnya turun satu wahyu ini, hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Turmizi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Turmizi. Ya, dari siapa? Dari sahabat Fadhala bin Ubaid radhiyallahu taala anhu dia berkata, "Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salati lam yumajjidillah ta'ala." Bu, dengarkan aja ya. Nanti isi hadisnya aja yang Anda tulis, tapi jelas riwayatnya Imam Abu Daud dan Imam Turmizi. Dari sahabat Fadhala bin Ubaid. Apa kata beliau? Rasulullah itu mendengar seorang sahabat berdoa di dalam sholatnya, tapi tidak memuliakan Allah dan tidak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berkomentar apa? Ajilah hada. Ajilah hada. Apa itu? Gesa-gesa ini orang. Tsumma da'ahu faqala lahu. Maka kemudian Nabi berkata, berdoalah kamu. Faqala lahu. Tsumma doahu. Kemudian berdoa. Faqala lahu dan berucap. Nah, jadi maksudnya gini. Kan ada sahabat saya ulangin. Dia di dalam sholatnya. Di dalam sholat itu berarti dalam sholatnya dan setelah sholat. Faham maksudnya? Dia tidak memuliakan Allah. Tidak memuji Allah. Tidak berselawat kepada Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, ajilah ada. Ini orang tergesa-gesa ini. Hendaknya kamu berdoa seperti ini loh. Lalu Nabi berkata, idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih azza wa jalla wa tsana'i alaihi. Apabila seseorang di antara kalian sedang berdoa, apabila seorang di antara itu berdoa, maka mulailah dengan bertahmid kepada Rabb-Nya dan muliakanlah Allah Ta'ala. Lalu kamu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Summa yadu'u ba'du bima sya'a. Lalu kamu minta apa terserah kamu. Saya ulangin. Nabi berkata apa? Apabila seseorang di antara kamu berdoa, maka mulailah dengan bertahmid kepada Rabb-Nya. Bertahmid itu apa? Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan muliakanlah Allah. Bukan hanya bertahmid, tapi muliakan Allah. Kemudian selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mintalah apa saja setelahnya. Ya Allah, hamba lapar ya Allah. Ya enggak ya boleh. Allah tuh senang cuman ya kita pakai adab tuh jemaah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah hamba lapar tapi lagi puasa. Lalu gimana? Beri saya kesabaran. Oh yang cah cilik weh. Wis gede weh lapar banget. Enggak sahur ya Allah.
Al-amru thaminu, perkara yang kedelapan agar doa tidak tertolak, at-taubatu wal istighfaru baina yadai ad-du'a. Bertaubat dan beristighfar di dalam doa-doa kita. Di antara doa kita itu ada taubat dan istighfar. Fa inna dzunuba ma'al mawani' wal hawajiz al-mu'athirati ala ijabati doa. Kenapa, Bu? Taubat dan istighfar itu di antara doa itu termasuk syarat. Karena satu di antara penghalang terkabulnya doa, dia masih berbuat dosa dan maksiat. Jadi kenapa nggak salah juga dong ketika ada ulama yang berpendapat kalau doa itu setelah salam kan, sehabis sholat kan. Karena habis salam apa? Istighfar. Bukan hanya konten doanya yang dimaksud. Tetapi sebelum doa itu ada perbuatan istighfar dan taubat. Bukan hanya kontennya ya. Bukan hanya isi doa, tetapi sebelum doa itu dipanjatkan, kita sudah istighfar taubat dulu kepada Allah dari dosa-dosa kita. Karena kata para ulama, sepakat nanti ada dalilnya, satu di antara sebab terhalangnya tidak terkabulnya doa seorang hamba karena dosa yang masih dia kerjakan. Termasuk yang suka gibah-gibah itu ya. Mau nangis darah itu berdoa sama Allah. Gak kabul doanya. Kan harta haram dan seterusnya. Durhaka sama orang tua. Durhaka sama suami. Durhakanya seorang ayah, seorang ibu kepada anak-anaknya. Dolim gitu maksudnya. Gak kabul doanya. Dalilnya secara umum adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini ada dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Di dalam kitab Sahih Muslim, hadisnya diriwayatkan siapa ibu? Sahih oleh Imam Muslim, hadisnya sahih. Juga ada dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Nabi bersabda, "Ar-rajula yutilu safara. Ash'atha akhbara yamuddu yadayhi ila samai ya Rabbi ya Rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lidzalik." Apa kata Nabi ibu-ibu? Seseorang itu melakukan perjalanan yang sangat panjang, penuh debu tubuhnya, compang-camping pakaiannya. Apa yang dimaksud hadis ini? Kalau ibu yang ngaji hadis Rabai Nawawiyah sama saya di Semarang Bawah, itu di sana itu di Sriwijaya, ini udah kita bahas. Yang dimaksud seorang laki-laki melakukan perjalanan panjang dengan penuh debu tubuhnya compang-camping itu maksudnya waktunya itu lama sekali melakukan ibadah. Berarti dia menghabiskan waktunya banyak beribadah. Bukan dia safar kemana-mana. Bukan yang maksud tuh hilang, healing, adventure, traveling. Bukan. Tapi yang dimaksud kata Nabi, seseorang yang melakukan perjalanan panjang itu yang dia menghabiskan waktunya melakukan ibadah. Yamudu yadaihi ila sama. Lalu dia senantiasa menengadahkan tangannya ke atas langit. Nah, kata para ulama gimana? Inilah satu di antara dalil kalau seorang hamba menengadahkan tangannya ke atas langit pasti dikabulkan. Apalagi nih orang hampir seumur hidupnya melakukan amal ibadah. Tapi, ya maaf ya saya ulangin. Dia melakukan perjalanan jauh beribadah gitu nggih, menengadahkan tangannya ke atas langit dan seraya berkata ya Rabbi ya Rabbi. Jadi tiga kondisi dia telah lakukan. Usianya itu habis untuk beribadah, berdoa selalu menengadahkan kedua tangannya ke atas langit, kemudian selaya mengatakan ya Rabbi ya Rabbi. Karena Allah suka ketika disebut ya Rabbil alamin atau ya Rabbi ya Rabbi. Tapi kata Nabi, wa mat'amuhu haramun. Sedangkan makanannya haram. Wa masyrabuhu haramun. Minumannya haram. Wa malbasuhu haramun. Pakaiannya haram. Bukan hanya pakaian ya. Tuh rumah, tuh kendaraan, tuh perhiasan yang dia pakai haram. Wa ghudhiya bil haram. Diperoleh pun dengan cara yang haram. Fa ana yustajabu lidzalik. Maka sungguh. Maka bagaimana mungkin dikabulkan tuh doanya? Itu saya katakan. Berangkat ke tanah suci. Ya, masuk ke Raudhah, masuk ke Hijr Ismail, menangis darah sekalipun tapi berasal dari yang haram, la yustajabulah. Tidak akan dikabulkan bagi dirinya doa tersebut. Ya Bu ya, ini jadi dalil hadis riwayat siapa? Imam Muslim. Ibu-ibu yang nakal ini juga eh, menjadi apa namanya ini? Syarat utama ya supaya doa kita ini dikabulkan oleh Allah, ya harusnya kita harus bersihkan dulu ini dosa-dosa. Makanya di kajian adab kita yang saya sudah off itu, kajian adab itu, kan saya udah ingatkan, kita ngaji itu tujuannya akhlaknya baik.
nggak ada zolim sama orang. Kalau ngaji semakin lama semakin benci sama orang, semakin dolim sama orang. Lalu gimana doa-doanya? Saya udah katakan loh sama ibu-ibu. Kemarin udah saya ingatkan. 2 hari yang lalu juga saya ingatkan. Kita ngaji bukan untuk gagah-gagahan. Saya yang paling sunnah lah. Saya yang paling bener lah. Saya yang lain salah. Enggak gitu. Kita ini semua berlomba-lomba dalam kebaikan. Nggak usah ngelihat amal orang lain. Kecuali itu pemahamannya Mu'tazilah, dia Syiah, dia Khawarij, dia kejawen, dia berbau syirik. Faham ini? Paham ini? Kalau selagi dijalankan Al-Quran dan hadis, kitab ulamanya jelas. Kadang-kadang mengaji baru berapa tahun. Udah ini jangan ngaji di situ. Ustaz-ustaznya nggak jelas. Oh, berarti jin semua dong nggak jelas. Itu nggak boleh ya Anda ngaji model komentar gitu nggak. Itu nyakitin orang. Tuh zolimin orang nggak itu? Istighfar itu banyak. Taubat kepada Allah. Minta maaf tuh sama orang yang digituin. Hati-hati. Bahkan diboleh juga, disunahkan juga di dalam konten doa itu terdapat kalimat istighfar dan tobat. Lah kalau saya biasanya setelah tahmid, sholawat kepada Nabi, saya mohon ampun dulu dosa-dosa untuk seluruh kaum muslimin. Nanti akan ada penjelasannya. Jadi konten doanya juga harus ada istighfar dan tobat. Kayaknya makin nyenyak ya ibu-ibu di sini kalau nggak ada guyonnya kayaknya. Kayak inilah efek kalau saya itu lurus saja itu tidurnya makin banyak ini saya lihat. Bukan hanya ngantuk, tidur sama. Saya udah niat dari bukan eyang ya. Saya udah niat dari rumah saya nggak mau ada guyon dikit pun. Tapi tetap keluar juga ya. Karena saya melihat tidurnya makin banyak nih orangnya. Bukan hanya ngantuk, tidur coba. Allahu Karim. Saya sebenarnya nggak mau ganggu orang tidur sih. Yang ke-9. Al-ilhahu fid du'ai wa adamu istijalul ijabah. Al-ilhahu fid du'a itu maknanya adalah merengek-rengek. Apa tuh merengek-rengek itu bahasa lainnya apa, Bu? Mohon ya, mohon itu standar, Bu. Merengek itu al-ilhahu itu merengek. Ya bukan merengek lah sudahlah. Merengek-rengek di dalam doa dan menjauhkan dari tergesa-gesa. Jadi merengek-rengek itu maksudnya terus meminta gitu loh. Merengek-rengek itu kayak anak kecil dulu. Anak kecil merengek itu minta terus loh. Merengek-rengek itu maksudnya apa? Terus meminta dalam doa. Terus merengek atau meminta di dalam doa dan tinggalkan tergesa-gesa. Tinggalkan ketergesa-gesaan untuk dikabulkan doanya. Tinggalkan ketergesa-gesaan untuk dikabulkan doanya. Jadi harus merengek-rengek. Ya kayak cacile. Minta terus kalau nggak dikasih coklat jaluk terus. Ini juga saya buat ibu-ibu yang muda-muda ya. Saya nggak rekomend, saya sebut ya. Soalnya ini untuk kesehatan. Bukan saya ini ingin ingin mematikan pasaran usaha orang ya. Yang baru saja kan ada yang baru kontroversi masalah ice cream. Saya nggak usah sebut murid brandnya. Kontroversi lalu keluar brandnya. Ya, paham ya? Nggak usah sebut. Itu kemudian ada murid saya, anaknya dimakan 2 kali makan. Ponakan saya sendiri 2 kali makan, langsung sakit tenggorokan. Udahlah, yang jelas-jelas aja. Ya, maksud saya bukan masalah brandnya. Kayak anak kita tuh, minta es krim, minta coklat, minta es krim, kejar tuh sampai nangis-nangis. Betul apa enggak? Ya kayak gitu maksud saya. Enggak berhenti sampai dikabulkan. Dan jangan tergesa-gesa untuk berhenti berdoa kalau belum dikabul, minta terus pokoknya. Jangan pernah berhenti. Maksudnya berarti merengek-rengek dalam doa, minta terus tanpa tergesa-gesa untuk berhenti dalam berdoa. Mana dalilnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu qad da'awtu rabbi falam yustajabali. Apa kata Nabi? Dikabulkan doa seseorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Apa kata Nabi? Dikabulkan doa seseorang di antara kalian selama tidak tergesa-gesa. Dikabulkan doa seseorang di antara kalian selama tidak tergesa-gesa. Yaqul, contohnya ada seseorang yang berdoa, qad da'autu rabbi falam yastajabli. Sungguh aku telah meminta kepada Rabbku, tapi kenapa nggak dikabulkannya? Nah, itu nggak boleh.
Yang dimaksud tergesa-gesa itu, dia itu udah minta bertahun-tahun gitu ya. Kok nggak dikabulkan? Belum dikabulkan. Terus dia, udahlah nggak usah lagi lah, nggak dikabulkan. Ah itu malah doanya tidak akan, berarti kudu ngerengek gitu loh jam. Ilha, apa namanya? Ilha itu, ilhahu itu mana ilhahu, mana merengek. Minta terus. Jangan tergesa-gesa dikabulkan atau tidak. Yang penting tugas kita meminta. Bukan tugas kita menentukan terkabul atau tidak. Tugas kita hanya untuk meminta. Bukan tugas kita tuh memastikan kabul apa enggak ya. Itu bukan wilayah kita. Paham ini? Wilayah kita terus minta aja sudah. Mau kabul apa enggak, enggak urus. Yang penting minta. Oh itu ibadah kok. Yang ke-10. Saya ringkas-ringkas ini. Wal al-amrul ashiru. Al-amrul ashir. Perkara yang 10 atau poin yang ke-10 agar doa tidak tertolak adalah ayyajum'a fi du'aihi bainar raghbati war rahbati. Mengumpulkan di dalam doa antara harap dan cemas. Berharap agar Allah Ta'ala kabulkan. Cemas, jangan-jangan Allah nggak kabulkan. Jadi harap-harap cemas memang harus ada. Harus terus berharap kepada Allah dan khawatir jangan-jangan Allah nggak ngabulkan. Itu yang kemarin tuh khaufan wa tama'an itu loh. Yang kemarin itu loh khaufan wa tama'an. Tapi kalau terus pasrah ya nggak apa-apa kan, Tat? Ikhlas pasrah, ya Nggak udah boleh. Allah ngalir aja deh gitu. Tetap harus tetap harus merengek-rengek tadi. Ingat poin ke-9, tetap harus merengek dengan terus berharap dan cemas. Nggak boleh udahlah pasrah, nggak udah itu nggak dikabul itu. Nggak tawakal itu bukan pasrah. Tawakal itu bukan kemudian berhenti. Tawakal itu terus mohon kepada Allah. Salah kalau makna tawakal saya udah lebih berserah diri aja. Saya pasrah aja lah. Enggak gitu. Tawakal itu ya justru doanya kenceng terus. Kalau tawakal udah saya pasrah aja deh, udah selesai deh. Oh itu namanya doa itu itu tergesa-gesa namanya. Ingat poin ke-9 tadi. Sampai kapan nih? Sampai dikabulkan atau sampai berakhir semua permintaan kita. Alias kita mati, selesai. Tugas kita bukan memastikan itu terkabul. Tugas kita adalah udah saya katakan itu. Yang ke-10 tadi apa? Mengumpulkan di dalam doanya antara harap dan cemas. Dan doa dalilnya secara umum adalah surah Al-Anbiya ayat 90. Surah Al-Anbiya ayat 90. Raghbah dan rahbanya jadi satu. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 90 yang menjadi dalil doa kita itu dianjurkan untuk berharap dan cemas. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang yang menyegerakan diri dalam kebaikan dan senantiasa meminta kepada kami. Saya ulang, ini terjemahan saya ya. Kalau saya salah mohon dikritisi. Karena di sini nggak ada terjemahannya. Sesungguhnya mereka, siapa mereka? Orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka senantiasa yusariuna fil khairat, bersegera dalam kebaikan. Bersegera berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa yad'unana dan senantiasa memohon kepada kami. Rohoba wa rohaba, dengan penuh harap dan cemas. Dengan penuh rasa khawatir. Dengan penuh rasa, dengan penuh roja. Rohoba itu penuh harap dan khawatir atau cemas. Bahkan ulana khasyin dan mereka kepada kami mencoba untuk terus khusyuk. Betul nggak terjemahan saya? Kan? Bahkan ulana khasyin dan mereka lana kepada kami khasyin khusyuk tuh di dalam doanya, di dalam kebaikannya. Maka khusyuk. Jadi gini, kalau mau doanya dikabulkan berarti dalam ayat ini ada 3 poin itu. Terus melakukan banyak kebaikan. Yang kedua senantiasa meminta dengan menghadirkan harap dan cemas dan khusyuk. Jadi kalau doa mau dikabulkan tuh lakukan kebaikan terlebih dahulu. Kalau kita orang yang nggak suka melakukan amal kebaikan terus meminta ini tidak menjadi syarat doa itu cepat diangkat sama Allah Ta'ala untuk dikabulkan atau dijabahi. Paham ini Bu ya? Jadi dalam ayat ini jelas. Berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Bersegera dalam melakukan kebaikan. Terus meminta kepada Allah dengan harap dan cemas. Lalu khusyuk. Insya Allah Ta'ala kabul. Soalnya ada seorang tabi'in. Ulama salaf terdahulu bernama Wuhaib bin Ward. Namanya Wuhaib bin Ward. Rahimallah hadil ayat terbuka. Jadi gini. Jadi uh, seorang ulama salaf bernama Wuhaib bin Wardi rahimahullah itu menangis ketika dia membaca doa ini, membaca ayat ini.
Membaca ayat dalam surah Al-Baqarah 1627 itu. Jadi seorang ulama di kalangan salaf namanya siapa? Wuhaib. Wuhaib bin Wardi. Wuhaib bin Ward atau Ibnu Ward. Wuhaib ibnu Ward. Begitu aja lah. Wuhaib namanya gitu ya. Dia itu menangis ketika baca surah Al-Baqarah ayat 127. Bunyinya apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Nangis dia. Kalau kita kan enggak aja. Paham? Surat apa tadi? Ayat 127. Itu kalimat terakhir. Rabbana taqabbal minna. Ya Rabb, kami kabulkanlah minna dari kami. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Nangis dia. Dia nangis. Lalu dia berkata, Ya Khalili Rahman. Ya Khalilur Rahman. Wahai Khalilur Rahman. Tarfau qawaima baitir Rahman. Wa anta musyfiqun alla yataqabbal minka. Dia nangis kenapa itu? Karena dia teringat Nabi Ibrahim. Jadi ibu sebenarnya doa ini. Al-Baqarah 127 ini doanya Nabi Ibrahim ibu-ibu. Gak tahu kalau di terjemahan kemenak Anda. Betul kan? Nabi Ibrahim itu. Jadi kan ceritanya doanya Ibrahim itu kan Khalilur Rahman, kekasih Allah yang pertama. Ya anna ya baniya baitallah harami fakana, ketika dia itu yubniya baita sedang membangun ya, sedang membangun Baitullah Al-Haram, fakana lalu dia berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kalau di Indonesia wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tapi kalau di sini kan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb, kami kabulkanlah dari kami apa yang dikerjakan Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail sedang membangun Ka'bah itu. Kalau saya nggak salah ingat, betul nggak? Coba dilihat di situ. Ya kan? Betul kan sedang membangun Ka'bah kan? Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau ya Rabb yang maha mendengar, maha mengetahui. Nangis. Lalu seorang ulama salaf itu teringat kisah ini. Ya Khalilur Rahman, wahai kekasih Allah Ibrahim maksudnya. Tarfau qawamya baitir Rahman. Wa anta musyfikun alla yataqabbal minka. Engkau ini telah membangun rumah Allah. Dan kamu tuh orangnya penuh dengan kelembutan. Tapi kenapa umatmu itu nggak nerima kamu? Allah yataqabbal minka, agar tidak menerima dari engkau. Maksudnya, jadi gini loh Bu, nangisnya Bu Wuhaib ini bukan karena doa itu, tapi dia teringat kisahnya Nabi Ibrahim itu loh Bu, yang sedang membangun sama anak itu Baitul Haram, sampai lalu umat-umat terdahulu, lalu teringat Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia ingat, Nabi Muhammad dia ingat. Ya Khalilur Rahman, wahai engkau Nabi Ibrahim, engkau tuh telah membangun rumah ini, rumah Allah ini. Engkau tuh penuh kelembutan. Berarti coba Bu, dakwah tuh butuh kelembutan, tidak boleh keras-keras, atos-atos, maki-maki orang, ngejek-ngejek orang. Tapi dan engkau tidak diterima. Nangis dia. Ya Allah Bu, lembutnya hati ini orang. Faham ini ya Bu ya? Padahal dia sedang tidak meminta, sedang teringat kisahnya siapa? Nabi Ibrahim. Wah, malah makin ngantuk. Yang ke-11. At-tawassulullahi azza wa jalla bi asma'ihi wa sifati wa tauhidihi. Bertawasul kepada Allah dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, dan maha keesaannya. Jadi Ibu, bertawasul kepada Allah, at-tawassulu lillahi azza wa jalla bi asma'ihi wa sifati wa tauhidihi. Bertawasul kepada Allah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dan maha esanya Allah. Nah, Bu, dan ini memang disunahkan. Makanya kalau saya berdoa itu sering sekali ya Bu, kalau saya itu sering menggunakan doa gini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kalau saya minta ampun ya Ghafurur Rahim, bi asma'ikal husna ighfir lana dzunubana. Kalau saya langsung sebut aja kan nggak mungkin sebut Ar-Rahman Ar-Rahim terus 99. Saya sebut Ar-Rahman Ar-Rahim dulu lalu bi asma'ikal husna. Dengan namamu yang baik ya Allah, wa sifatil ulia, dan sifatmu yang maha tinggi ya Rabb. Lalu saya minta itu. Nah, dan ini ada dalilnya.
Surah Al-A'raf ayat 180. Ini dalil utama kalau kita berdoa itu bertawasul kepada Allah. Tawasul apa Bu maknanya? Berperantara. Jadi jangan bilang tawasul ini bid'ah ya. Ini kadang-kadang ngaju tawasul bid'ah. Bid'ah sekondil. Ono tawasul yang diperintahkan, ada tawasul yang disunahkan, ada tawasul yang diharamkan. Kalau tawasulnya kepada asma Allah dan sifat Allah yang mulia serta salawat kepada Nabi, itu menjadi sebab terkabulnya doa. Surah apa tadi? Surah Al-A'raf ayat 180. Kalimat terakhir itu. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan walillah, hanya milik Allah Ta'ala semata, hanya milik Allah Ta'ala sajalah asma-asma yang baik, nama-nama yang baik, fad'uuhu biha. Maka berdoalah kamu dengan asmaul husna itu. Jadi kalau ibu minta rizki, disebut ya Razak, ya Ghani. Maha engkau pemberi rizki dan yang maha kaya. Itu ya Bu. Kalau minta disembuhkan as'alullahal azim rabbal arsyil azim boleh atau Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi ya, itu ada dalilnya. Ya. Kalau nggak bisa semuanya udah ibu sebut aja ya Rahman ya Rahim udah, kalau Ar-Rahman Ar-Rahim itu udah melebihi sekali, atau Rabbal alamin udah sudah luar biasa itu. Contoh doa-doanya misalnya kita ingin dibuka segala pintu-pintu kebaikan. Kepengen Bu kita dibuka pintu-pintu kebaikan? Pengen nggak? Salah satu doanya adalah surah Al-A'raf ayat 89. Inilah wasilah kepada asma dan sifat Allah dan keesaan Allah. Saya ulangin Bu ya. Di poin ke-11 ini apa? Bertawasul kepada asma Allah dan sifat Allah dan maha keesaan Allah. Contoh doa yang menggunakan asma dan sifat Allah adalah surah Al-A'raf ayat 89. Ini berisi ingin dibuka pintu-pintu kebaikan. Apa bunyi doanya? Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Kalau orang-orang alim ulama itu kalau doa itu ya gini nih Bu. Syekh Sudes lah gitu. Syekh Sudes itu berdoa tuh Allahu Karim. Gue itu asma Allah tuh sebut minta apa asma Allahnya ono. Ono kabeh. Surat apa tadi? Al-A'raf ayat 89. Rabbana ya Rabb kami iftah bainana, bukakanlah bagi kami. Wa baina qaumina, dan di antara kaum kami, bukakanlah bagi kami dan kaum kami di antara kaum kami bil haq, kepada kebenaran, wa anta khairul fatihin, karena sesungguhnya engkaulah yang maha baik al-fatihin, sebaik-baik pembuka pintu kebaikan. Kemudian ada lagi Bu, kalau meminta rizki. Surah Al-Ma'idah ayat 114. Surah apa Bu? Al-Ma'idah ayat 114. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Nah, ibu ngomong gitu aja boleh Bu. Minta gitu cok, cakap itu. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Surah apa tadi? Warzuqna, berilah rizki kepada kami ya Allah. Wa anta khairur raziqin, dan engkau sebaik-baik pemberi rizki. Kalau tadi di atas, dan engkau sebaik-baik pembuka pintu kebaikan. Kalau kalau di bawah ini enggak, berilah rizki kepada kami dan engkau sebaik-baik pemberi rizki. Masya Allah. Itu beberapa contoh. Dan hadis-hadisnya banyak Bu ya. Hadis-hadisnya enggak saya bacakan karena banyak sekali ya. Banyak sekali hadis-hadis yang Nabi mengajarkan kalau berdoa itu pakai asma dan sifat Allah. Ibu mau lagi enggak menyebut asma dan sifat Allah, doa misalnya diampuni agar dosa-dosa kita diampuni, menyebut asma Allah? Surah Ali Imran tuh banyak tuh Bu. Surah Ali Imran ayat 193 tuh banyak itu. Surah Ali Imran ayat 193 itu. Lembar kanan itu, sebelah kanan tuh, tengah ke bawah itu. Yang bunyinya Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Apa itu Bu? Wahai Rabb kami, sesungguhnya innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ya Rabb kami, sesungguhnya, udah Bu, udah dibuka ayatnya, ya kan? Ya kan? Ya Rabb kami, sesungguhnya dengarkanlah setiap doa-doa kami. Betul nggak kalimat saya? Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mohon dengarlah doa-doa kami, pinta-pinta kami.
lil iman, kepada keimanan, an aminu bi rabbikum fa amanna, agar orang-orang itu beriman kepada bi rabbikum, agar berimanlah kepada Rabb mereka fa amanna. Maksudnya gimana? Ya Rabb kami, sesungguhnya kami ini, ya, dengarlah doa-doa kami, pinta-pinta kami agar beriman tuh orang-orang yang harusnya kami seru untuk beriman, gitulah kurang lebih. Lalu apa kata Allah? Rabbana faghfir lana dzunubana. Ya Rabb kami, maka ampunilah dosa-dosa kami, wa kafir anna sayyiatina, dan hapuslah dari kami segala kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkan kami bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Betul nggak terjemahan saya? Alhamdulillah. Nah, yang ke-12 sekarang. Tasadduqu baina yaday du'a. Atasadduqu baina yadayya ad-du'a. Ya. Bersedekah tatkala berdoa. Maksudnya apa ini, Bu? Bersedekah di antara doa-doa kita. Maksudnya di sini, Bu, sebelum dan sesudah gitu loh. Boleh sebelum, boleh sesudah. Jadi di dalam doa kita itu ada sedekah. Sedekah di antara doa-doa kita gitu loh maksud saya. Bersedekah di antara doa-doa kita maknanya itu boleh sebelum, boleh setelah, sesudah. Mana dalilnya, Bu? Hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, Bu? Shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Bersedekah dengan diam-diam. Kamu bersedekah dengan diam-diam. Bersedekah dengan bersembunyi. Jadi disirkan itu ya. Tudfi'u ghadabal rabbi. Itu akan melenyapkan kemurkaan Allah. Ya, Bu, akan memadamkan murkanya Allah. Jadi bersedekah dengan diam-diam akan apa, Ibu? Memadamkan marahnya Allah. Maknanya apa? Maknanya kalau Allah itu udah nggak marah alias seneng, minta apa aja dikasih kita. Kenapa Allah Ta'ala murka? Ya mungkin karena kita ini masih maksiat. Gitu ya. Wala syakka anna zawalal ghadabi ar-rahmani azza wa jalla anna al-abdi sababun li ijabati du'aihi wa ita'ihi su'lahu. Maksudnya gini, Bu. Ibu usah tulis ya. Dan tidak diragukan lagi bahwasannya, Allah itu sebenarnya marah kepada seorang hamba karena perbuatannya. Itu menjadi sebab doanya itu nggak dikabulkan. Tapi karena dia itu, gini, Bu, karena dia sodako, menjadikan murkanya Allah itu hilang. Jadi gini, karena tidak lagi sesungguhnya hilangnya murkanya Allah dari seorang hamba karena sebab dikabulkannya doa. Gitu loh, Wang. Diberi permintaannya. Dan supaya murka Allah itu hilang, caranya bagaimana? Sedekah itu kan tidak harus dengan duit ya, Bu. Senyum gitu. Makanya ngaji coba senyum, jangan tidur gitu. Nahan suka mau. Gitu ya, Bu. Senyum. Jangan habis ngaji kok yang malah cemberut, wah gitu ya. Yang ke-13, hurriyal ad'iyati allati akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam anna du'a ma'aha mustajabun. Jadi gini, Bu. Memilih doa-doa yang dikabarkan Nabi. Ya, memilih berarti memilih dan menentukan gitu nggih, Bu. Memilih atau menggunakan doa-doa yang disabarkan Nabi atau diajarkan Nabi. Paham, Ibu? Memilih atau menentukan doa-doa yang disabarkan Nabi atau diajarkan Nabi. Kenapa? Karena sesungguhnya karena sesungguhnya doa yang diminta dengan menggunakan doa Nabi itu pasti kabul. Bahasanya gimana sih, Bu? Karena sesungguhnya doa yang mencontoh doa Nabi gitu loh, Bu. Karena sesungguhnya doa mencontoh doa Nabi itu pasti mustajab. Paham ya? Berarti kalau doa itu yang paling penting yang utama apa, Bu? Isinya itu Quran dulu baru hadis. Seperti saya sempat menyampaikan kemarin doa, kan ada doa yang diajarkan ulama Indonesia tuh. Atau ulama aswaja kita kan ada doanya gini. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din gitu kan. Wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakartil maut. Kan gitu kan? Itu bukan dari hadis. Itu adalah karangan ulama. Bagus nggak? Bagus. Kontennya bagus banget, bagus banget. Tapi tidak lebih utama dibandingkan isi Quran dan hadis. Kalau misalnya mau diberi keselamatan dunia dan akhirat,
Itu doa zikir pagi petang boleh kita minta kok. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati dan sampai seterusnya. Oh, itu kalau dibaca sedang ditawaf lagi, sedang hijri Ismail. Allah. Lama nggak berbuat maksiat, nggak berbuat dosa, Allah enteni li. Ya. No, malah di dalam hijri Ismail. Sudah, wassalam sudah. Paham ya, Bu? Nah, salah satunya adalah ini salah satunya aja ya. Kita seorang muslim memilih doa-doa yang ma'thurah, doa-doa yang ma'thurah diperintahkan Nabi, dicontohkan Nabi. Misalkan adalah salah satu yang diambil oleh Syekh Abdul Razak adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi. Dan ini disebut apa? Dakwatu Zinnun. Doanya Nabi Zunnun, Nabi Yunus. Idda'a wa huwa fi batni al-hauti. Tatkala dia berdoa, sedangkan dia posisinya berada dalam perut ikan paus. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fa innahu lam yad'u Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu ila istajaballahu lahu. Makanya ketika saya sedang ini alhamdulillah sedang tawaf itu mesti ada satu putaran yang saya sunahkan itu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa kata Nabi? Saya ulangi nih, Bu. Ucapan doa Nabi Dhunnun di dalam perutnya itu, apa kata Nabi ketika kau baca la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku benar-benar termasuk orang yang dolim. Lalu apa kata Nabi SAW? Fa innahu lam yad'u biha, maka sesungguhnya tidaklah seseorang itu berdoa dengan doa itu, tidaklah seorang muslim meminta dengan kalimat tadi, fi syai'in dalam satu kondisi, qattu ila istajabalahu, pasti doanya dikabul. Bisyai'in qatun. Jadi maka sesungguhnya tidaklah seseorang muslim berdoa dengan doa itu saja gitu loh. Dia dengan doa itu saja illa istajaba lahu. Illa istajaballaha lahu. Maka Allah pasti akan kabulkan doa. Itu toh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Padahal hatinya itu pengen sesuatu tuh. Hatinya itu sedang ingin sesuatu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wallahi itu kabul. Itu kata siapa, Bu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi, Bu, ya doa-doa yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah selesai, Bu. Bentar, Bu. Sabar. Nanti ada sesi tanya jawab ya. Uh, dan insya Allah Ta'ala selesai kita di poin berapa nih? 13. Maka yang terakhir ini yang cakep sebenarnya bukan hanya doa Nabi Dhunnun. Doa apapun yang diajarkan baginda Nabi SAW itu pasti mustajab. Bahkan hanya dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, keinginan kita pasti akan dikabulkan sama Allah. Betul nggih, Bu? Dan salah satu tadi itu termasuk perbuatan haram dosa itu tadi jangan ada benci sama orang, dendam sama orang. Itu juga poin penting yang tidak kalah. Saya tutup dengan supaya ini barokah. Boleh menutup kalimat dengan apa nih? Saya loncat. Oh, langsung beliau berkata gini. Wa nas'alullaha ta'ala ayyusliha lana dinana alladhi huwa asimtu amrana wa yusliha lana dunyana lati fiha ma'ashuna wa yusliha lana akhiratana lati ilaiha ma'aduna wa ij'alana al-hayata ziyadatan lana fil kulli khairin wal mauta rahatan lana min kulli syarrin. Jadi beliau berdoa, Bu Syekh, Bu, dengan doa yang diajarkan Nabi, duhai, dan kita memohon kepada Allah agar Allah memperbaiki agama kita, ya Bu, yang mana Allah Ta'ala lah yang memerintahkan kita untuk mengerjakannya. Dan semoga Allah memperbaiki urusan-urusan dunia kita dalam setiap usaha-usaha kita. Dan semoga Allah Ta'ala memperbaiki urusan akhirat kita. Hingga Allah Ta'ala menepati janjinya kepada kita. Dan semoga Allah menambah kebaikan-kebaikan bagi kita dalam kehidupan dunia. Dan semoga Allah Ta'ala mengisyarat mematikan kita dalam kondisi terbebas dari semua keburukan. Minallah amin. Lalu beliau tutup, wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa ajmain. Selesai kitabnya.
Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ibu telah menyelesaikan dalam 3 hari 1 kitab. Kapan ngaji selesai 1 kitab coba? Tinggal waktu berapa? 7 menit lagi. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau tidak saya langsung kasih pertanyaan. Ustadz Afwan, Iya. ini Oh tadi kan bertanya ya? ada yang di WA kan. Bagaimana kaitannya dengan tempat, di mana tempat tinggalnya masih KPR, belum lunas? Kalau tempatnya KPR gimana Ustaz? Bu, ada dalil secara umum ya Bu ya. Memintalah kepada Allah dimanapun kita berada gitu. Ya kalau dulu kan nggak paham itu. Kalau itu termasuk perbuatan yang dosa ya. Ya kan kalau nggak tahu tinggal istighfar taubat. Yang dilakukan apa? Segera lunasi. Ya. Kalau nggak bisa melunasi ya sudah nanti take over aja gitu ya. Kalau memang Ustaz nggak punya tempat tinggal ya udah digunakan itu segera dilunasi. Insya Allah Taala doa kita pasti akan kabul. Itu ya Bu. Bukan dulu kan nggak paham. Kalau nggak paham dimaafkan nggak? Bu, rahmat Allah tuh jauh lebih banyak, lebih agung dibandingkan murkanya Allah. Kalau seorang hamba itu nggak tahu dulu pasti dimaafkan. Ustaz jangankan rumah, bahkan baju saya, bajunya, mobil, semua itu kredit card semua Ustaz. Ya ada kayak gitu kan? Semua kredit card Ustaz. Terus gimana? Istighfar tobat, jangan lakukan lagi. Dan mudah-mudahan saja setelah itu doa kita akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah, hada wallahu ta'ala alam. Ada yang mau bertanya tadi? Pakai mic. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, ada yang mau saya tanyakan. Saya itu kan apa ya pernah disakiti, terus saya ya berdoa sama Allah, ya Allah, jika ini takdirmu, tolong ya Allah, apa itu eh, kasih saya rasa ikhlas untuk menerima takdirmu ini, terutama takdir yang buruk. Lah itu saya itu apa udah mendoakan dia dengan kebaikan, tapi kok menghilangkan sakit hati semuanya kok belum bisa gitu. Masih ada sedikit-sedikit gitu. Lah kiat-kiatnya itu gimana agar hati kita bersih dari itu apa biar nggak sakit hati, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita selama bulan puasa Ramadan ini tidak makan nasi gitu, apa termasuk mendolimi diri sendiri? Misalnya makannya cuma sahur sama telur rebus atau kentang aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya konsentrasi di yang pertama ya. Yang pertama itu, Ibu harus paham ya Bu, barakallahu fikum yang bertanya dan semua semoga diberi berkah. Kita ini manusia biasa, ya. Rasa sakit hati berbekas itu wajar, apalagi pada diri wanita itu nggak mungkin bisa segera hilang. Apalagi sakitnya itu sangat mendalam. Dikhianati lah, disakiti itu kadang-kadang aja itu tanpa di bawah alam kesadaran kita itu masih terniang-niang. Maka untuk menghilangkan itu, ya terus berdoa dan melakukan banyak kebaikan. Itu kalau sering ingat tuh mesti zikirnya sangat sedikit itu. Orang kalau masih ingat, kita tuh kalau ingat orang yang menyakiti kita dan tiba-tiba jengkel gitu, itu karena kita lagi futur aja tuh, Bu. Kalau kondisi iman kita lagi down, itu masih teringat tuh rasa sakit yang ditimpakan mereka kepada kita. Itu lagi futur. Itu yang saya perhatikan. Tapi ketika kondisi iman kita lagi diselamatkan oleh Allah, nggak ingat. Ada urusan. Urusan lu sama Allah. Urusan gua nggak ada. Paham ya? Nggak ada. Tapi kalau lagi futur, ya Allah, lewat rumahnya. Ih, mesin. Paham ya? Itu wajar manusiawi. Asalkan tadi tidak terucap kalimat yang buruk untuk dia. Doa yang buruk untuk dia atau membalas keburukan dia saat ini dendam tuh jangan. Kalau masih ada sakit wajar. Dan harusnya kalau semakin ngaji, semakin kemari, aduh itu mah receh itu. Ya bukan hanya kerikil pasir itu, butir-butir pasir itu. Tinggal disapu aja gini. Kan kotor lagi toh, kalau misalnya bisa sapu toh, ya sapu lagi sudah. Ya itu manusiawi. Kalau nggak mau merasa sakit hatinya di alam barzah. Pasti nggak ada rasa sakit. Itu yang pertama ya. Yang kedua nanti di surganya Allah. Faham? Kalau masih di dunia pasti tersinggung dan tersakiti. Harus siap dan harus belajar kebal. Ya baru digituin aja kan nggak kerowak ya kan? Mana lebih lebih berat hatinya ketika buah hatinya diambil sama Allah. Gak hanya sekali Bu, diambil berkali-kali sama Allah. Lebih berat mana dibandingkan hanya dihina. Buah hati kan Bu?
Jadi kalau ada yang remehkan saya misalnya gitu, ya nggak masalah, harusnya saya biasa aja. Wong 9 kali putra kami diambil anak kami. Kita sudah biasa gitu. Maksudnya ya sudah ya Allah, sudah berat itu, Bu. Tapi mau gimana? Allah yang kasih, Allah yang ambil. Kalau hanya baru dituduh, sudahlah. Ada apa-apanya kamu dengan anak-anak saya? Paham ini, Bu? Ibu saya diambil, semua anak saya diambil. Berat itu, Bu. Berat hatinya. Gitu. Tapi ya sudah. Namanya ini Allah Ta'ala yang kasih kan. Kalau diecek, ada wes. Kadang-kadang saya pas lagi futur, nek wani ngadapin orangnya si urip. Jangan ngomong neng buri gitu. Itu pas lagi futur ya, Bu ya. Kepengen tak enteni sak datangmu. Gitu ya. Tapi ya sudah kalau datang pun nggak ada percuma. Kalau iman lagi naik, nggak ada manfaat. Penting saya belajar baca kitab, bahagiakan orang tua yang tersisa kan, mertua, guru lebih utama dibandingkan yang lain. Yang kedua tadi apa itu maksudnya tahu tempe itu? Apa itu? Kentang, telur. Kentang sama telur. Hah? Kentang sama telur. Kenapa? Makannya cuma kentang sama telur ketika sahur nggak makan nasi. Apakah termasuk mendolimi? Oh, ya nggak apa-apa itu pertanyaan. Saya itu ya, Bu, saya bertahun-tahun tuh kalau sahur hanya korma doang sama air putih hangat, selesai. Saya ini bertahun-tahun air putih hangat sama korma, kormanya itu di jus. Nah itu sama air putih. Kadang-kadang kepengen itu digorengin telur atau direbus telur. Sampai hari ke-9 ini makan telur direbus aja belum saya. Kemarin udah itu diopor kemarin. Tapi nggak pakai nasi. Telur tok. Apakah mendolimi diri? Iya kagak dong. Dolimin enggak dong. Air putih aja kan ada dalilnya. Walau kan kita pernah bahas ya, Bu. Bu dengar dulu, Bu. Bersahurlah kalian walaupun hanya minum seteguk air. Berarti tidak kalau makan tempe sama telur, tahu sama telur. Wah, itu sudah TOP, wih. Momennya ono sambel. Oh, Karin. Terus makannya nggak dulu itu gimana? Pakai ayam, pakai. Ya itu sudah zen, itu sudah mantap. Tapi yang saya nggak sarankan Indomie terus tiap hari itu. Sehat itu, ya Allah. Ya Bu ya. Oh kemarin sempat ya Bu, telur rebus itu sempat saya telur rebus kasih kuah tok itu sudah nggak pakai nasi itu biasa gitu. Dan apa ya nggak cepet ngantuk gitu ya, nggak cepet capek. Itu saya loh ya, itu ya. Tapi kalau makannya wis akeh, jam 3 tangi, 3:30 tidur, nembe tangi 5:30, wah salam itu. Subuhnya kesiangan, tahu dan gitu. Hada wallahu taala alam. Baik, udah cukup. Saya sekarang bagi-bagi hadiah. Untuk yang bawah ada yang bertanya Kasih satu kesempatan ya, aja Mbak. bertanya. Oh, boleh yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya Ustadz, berkaitan dengan riba, nggih. Selama ini kan kita transaksi dengan bank, baik ATM, m-banking maupun lainnya. Jual beli transaksi juga pakai bank. Pastinya kita dapat bunga di situ. Nah, terus uang yang kita pakai itu hukumnya pripun? Kalian Yang gimana? sebentar. Yang kedua, Tat, mumpung ini bisa bertanya. Kalau anak angkat itu mendoakan orang tua angkatnya, apakah doanya tersampaikan? Maten Ustadz, matur nuwun sanget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum. Ya. Barakallahu fikum. Yang pertama, pertanyaannya tadi berkenaan tentang bunga riba. Gini ya, ulama kita akhir zaman itu berijtihad, berpendapat meninggalkan masalah dengan mengambil madorot terkecil untuk menolak madorot yang lebih besar. Jadi untuk penggunaan m-banking, penggunaan ATM, ya Bu ya, itu diperbolehkan. Ya, kita punya rekening bank konven sekalipun. Itu diperbolehkan hanya dengan niat transferring. Ya, karena nggak bisa kita menggunakan, misalnya Mandiri. Mandiri kan sudah internasional ya. Bahkan kalau di Saudi itu pakai rekening Mandiri. Bukan saya jualan ini ya. Saya nggak pakai Mandiri juga. Saya pakai BSI semuanya sekarang. Dari dulu. Nggak ya. Jadi misalnya Mandiri dan BNI itu. Itu kalau pakai ATM-nya di Saudi itu malah mudah gitu malah. Jadi intinya kalau kita punya ATM bank konven gitu, apapun bank konvennya, kalau untuk transferring, untuk mempermudahkan kita bertransaksi itu diperbolehkan. Ia nggak boleh mengambil bunganya. Dan sekarang saya baru tahu ternyata bank konven hari ini juga ada akad boleh tidak bukan beri hasil. Bank konven boleh tidak menerima bunga.
Saya baru dengar tuh, tapi administrasi kan dipotong juga itu. Tapi bunganya nggak diambil. Ah, ternyata saya baru tahu juga ya. Saya kira ya bank syariah doang gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan jenengan bertanya, bagaimana kita menggunakan ya kalau kita itu kan niatnya cuma nabung yang transferan sambil lalu. Ya itu nggak apa-apa. Gitu ya. Ya. Jadi nggak apa-apa digunakan ya, nggak boleh itu bunganya dimakan. Ya jangan, itu kan walaupun kalau saya tidak akan mengambil tuh bunga saya, dia apa syirka mudharabah bagi hasil itu enggak. Karena dari mana dia bisa membagi-bagi hasil sama kita? Saya mau tanya, ya. Terus kemudian bagi Anda yang bunga di banknya itu banyak, itu namanya bunga riba kan? Itu daripada tinggal di bank, itu nanti serahkan aja ke KIS, nanti saya bantu untuk mengelola untuk Fasum. Jadi bunga-bunga bank itu bisa digunakan untuk Fasum, fasilitas umum ya. Nanti bisa kita arahkan nanti ke daerah mana gitu ya, yang membutuhkan untuk jalan pavingisasi untuk umum masyarakat atau di masyarakat sini buat lampu jalan tuh Fasum boleh. Tapi jangan dimasukin kantong kita. Apalagi dibawain apa nih beli nyamleng nih, aduh, itu nggak boleh. Buku nyamleng dari uang riba itu nggak boleh ya. Kasih makan anak istri itu nggak boleh. Alhamdulillah wallahu taala. Yang kedua tadi apa pertanyaannya Mbak? Doa anak angkat makbul. Ya anak angkat makbul doanya. Apa yang nggak makbul? Kan dia ditawun kan. Nabi mengatakan alaihissalatu wassalam dalam hadis Sahih Bukhari Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin. Barang siapa yang menyingkirkan satu kesulitan bagi seorang muslim. Maka Allah Ta'ala akan menyingkirkan segala kesulitan nanti di akhirat. Makna lainnya ini. Seseorang itu apabila mempermudah urusan orang lain. Maka Allah akan permudah urusan dirinya. Nah, anak ini berdoa kepada Allah untuk orang tua angkatnya. Paham? Selama dia tidak bermaksiat maka doanya pasti mustajab. Karena dia jadi seperti ini karena siapa? Wasilah orang tua angkatnya. Tetapi hukum tabani mengangkat anak itu ada sendiri. Gak sembarangan mengangkat anak dan itu penjelasannya habis lebaran. Nah, saya rasa cukup ya Bu ya. Selesai daurah bersama saya di hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala menjadikan semua urusan kita diberi kemudahan. Doa-doa kita dikabulkan. Dan semoga kita semua dimasukkan dalam surga Allah. Surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Amin Allahumma amin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والأخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته